Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hingga pada siang hari ini, di tempat yang mulia dan di hari yang mulia ini, Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang berkualitas, ibadah yang akan mampu menjaga diri kita dari segala hal yang membuat binasa dan dari segala ancaman api neraka nantinya. Berharap dan bermohon kita kepada Allah, semoga ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang kita laksanakan, maupun yang akan kita perbuat, diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk mengingatkan diri khatib pribadi dan kaum muslimin umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman dan takwa adalah bekal yang paling utama bagi kita untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berlalu, masa terus berganti, hingga pada hari ini kita telah sampai di minggu yang terakhir di dalam bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tentu harus ada beberapa renungan dan muhasabah diri bagi setiap kita dengan Ramadan yang telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ramadan yang kedatangannya begitu kita rindukan. Bahkan jauh hari sebelum datang bulan Ramadan, kita ingin disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Namun ketika sudah berjumpa dengan bulan Ramadan, sudahkah sesuai doa yang kita panjatkan kepada Allah dengan bertemu dengan bulan Ramadan, yang diharapkan akan mampu banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah sebaliknya? Maka ada beberapa renungan Ramadan yang harus selalu kita ingat, harus selalu kita lakukan. Masih ada waktu bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini. Karena kita tidak bisa memastikan, tidak ada jalan bagi kita atau alasan apapun bahwa kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Karena itu semuanya adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi setidaknya bagi kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim yang mengharapkan kedatangan bulan Ramadan sebelum Ramadan datang, yang hari ini kita masih berada di dalam bulan Ramadan, maka ini harus kita lakukan. Pertama, ma'asyiral muslimin, renungan yang harus kita lakukan dengan adanya bulan Ramadan ini adalah renungan tentang ibadah yang kita lakukan. Pertama, tentang ibadah, sudahkah kita maksimal melakukan ibadah kepada Allah lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini? Atau kita hanya giat dan gencar melakukan ketaatan dan amalan soleh kepada Allah hanya di awal-awal Ramadan? Di awal Ramadan giat dan gencar datang ke masjid melaksanakan ibadah berjamaah. Awal Ramadan kita banyak membaca Al-Quran karena semua orang taat dan soleh ketika itu. Awal Ramadan kita banyak berinfak dan bersedekah. Di awal Ramadan kita begitu semangat untuk melakukan ibadah puasa, zikir dan lain sebagainya. Tapi apakah sebanding dengan semangat kita di awal Ramadan dengan semangat kita di akhir-akhir Ramadan dengan melakukan ibadah kepada Allah? Ini harus kita tanyakan kepada diri kita. Bahkan Nabi SAW, ma'asyiral muslimin, mana yang lebih banyak Nabi melakukan ketaatan, kesolehan dan bahkan meningkatkan amalan soleh beliau di awal Ramadan atau di akhir Ramadan? Jawabannya adalah tentu di akhir Ramadan. Kenapa demikian? Karena hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, "Iza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan." Rasulullah kalau sudah masuk di 10 hari akhir bulan Ramadan, Rasulullah melakukan ahya lailahu. Nabi atau Rasul menghidupkan malam-malamnya. Dengan apa Rasul hidupkan? Dengan semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah yang semangat dilakukan oleh Rasulullah di 10 hari akhir bulan Ramadan tersebut? Pertama di antaranya adalah membaca Al-Quran. Bahkan Nabi SAW bertadarus bersama malaikat Jibril. Nabi SAW juga banyak melakukan zikir, melakukan qiyamul lail, solat malam, dan Nabi juga banyak melakukan sedekah. Dan bahkan Nabi menganjurkan dan menyuruh kita wajib hukumnya untuk melaksanakan zakatul fitr, melaksanakan zakat fitrah bagi kita yang memang betul-betul memenuhi syarat. Atau bagi kita yang menjalankan sebagai ayah tentu adalah membayarkan zakat fitrah bagi anaknya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ibadah yang kita lakukan sudahkah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Nabi? Menghidupkan lebih semangat di 10 hari akhir melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi adalah wa aiqaza ahlahu. Saking semangatnya Nabi melakukan ibadah, Nabi bukan hanya ibadah untuk kepentingan kesolehan pribadi, tapi juga Nabi ingin semuanya menjadi soleh. Maka Nabi SAW membangunkan istri, membangunkan anak-anak beliau, dan bahkan Nabi membangunkan sahabat-sahabat beliau untuk melakukan ibadah di malam hari kepada Allah di 10 hari terakhir. Yang ketiga, wasadda mi'zarah. Nabi gencar melakukan ibadah kepada Allah melalui i'tikaf. Maka Nabi tinggalkan istri beliau. Nabi tidak tidur bersama istrinya untuk apa? Untuk melaksanakan i'tikaf, yang dalam i'tikaf itu akan hadir berbagai macam ibadah. Kapan itu dilakukan oleh Rasulullah? Di 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Bahkan menjelang wafat Rasulullah SAW, Rasulullah pun beriktikaf sebanyak 20 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Maka ini tentu menjadi renungan bagi kita. Apakah ibaratkan kita menemui Ramadan ini seperti orang yang candu kopi, semakin kasabuk minum kopi, makin terasa nikmat mengopi, atau sebaliknya seperti orang yang makan tabu, makin kau juang makin nambah? Tentu ini adalah renungan bagi setiap pribadi kita. Bahkan yang di awal Ramadan masjid penuh, musola ramai, semangat untuk melakukan ibadah, di 10 hari terakhir justru kita banyak diganggu, digoda dengan kepentingan-kepentingan dunia.
Ada orang yang tidak datang solat tarawih ke masjid. Kenapa? Karena mencari baju rayu. Ada orang yang datang ke masjid melaksanakan atau mendengarkan pengajian. Kenapa? Karena terlalu banyak berbuka. Ada orang yang tidak datang ke masjid, tidak melaksanakan tadarus berjamaah, padahal hari-hari sebelumnya dia begitu semangat melakukan tadarus. Kenapa? Karena hanya ingin membuat kue rayu. Ada orang yang tidak datang ke masjid hanya karena menunggu anak dan cucunya pulang dari rantau, sehingga dia tidak juga datang ke masjid untuk melakukan solat berjamaah. Ini kan rugi namanya. Bukan berarti kita tidak boleh memakai baju lebaran, bukan berarti tidak boleh membeli kue lebaran. Boleh, tapi dengan syarat hati-hati bagi kita, bahwa ada perkara yang mubah dalam hidup ini yang bisa menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam ilmu tasawuf disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan istilah awaik, penghalang-penghalang kita dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Maka renungan yang pertama ini betul-betul harus meresap di dalam jiwa kita. Apakah ibadah saya selama ini terhalang dengan dunia, dengan nafsu, dengan godaan-godaan lainnya, atau saya semakin hari semakin kokoh dalam melaksanakan keimanan kepada Allah? Maka kalau ternyata semakin hari makin kokoh dengan iman kita kepada Allah, semakin kita merasakan nikmat beribadah kepada Allah, maka beristiqomahlah. Tapi kalau selama ini ternyata kita diganggu oleh segala macam godaan, maka beristighfarlah kepada Allah. Ramadan masih dibukakan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, renungan Ramadan yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah adalah renungan tentang umur yang masih diberikan oleh Allah. Yang dalam umur tersebut kita diberikan begitu banyak kesempatan oleh Allah. Ada kesempatan dengan muda yang kita miliki, semangat begitu menggebu dalam diri kita, kaki masih kuat, fisik masih kuat, hati pun masih kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka renungilah dengan umur yang masih diberikan oleh Allah. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah waktu muda sebelum datang masa tua. Sebab ibadah ketika muda kita akan terasa nikmat dan lezat melakukannya, dengan gampang melaksanakannya. Tapi kalau sudah tua, kaki sudah tak sakit, ingin datang ke masjid agak sedikit susah dibandingkan dengan anak muda yang begitu kakinya kuat, fisiknya kuat untuk melangkah ke masjid. Yang kedua, Nabi mengingatkan kepada kita, wasihhataka qabla saqamika. Pergunakanlah waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang sakit, mereka begitu rindu ingin datang ke masjid, mereka ingin melaksanakan solat berjamaah bersama kita, tetapi karena kesehatan yang tidak memungkinkan bagi mereka datang ke masjid, sehingga bagi mereka yang sakit hanya meneteskan air mata di tempat tidurnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena waktunya sakit telah datang kepadanya. Maka bagi kita yang masih diberikan kesehatan, pergunakanlah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah setiap momen kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita bisa mendengarkan pengajian tanpa harus buru-buru pulang siap tarawih, maka dengarkanlah pengajian walaupun itu hanya 20 menit. Kita masih bisa habis Jumat ini melaksanakan solat sunnah 2 rakaat. Lakukanlah, barangkali dengan 2 rakaat yang kita lakukan tersebut, itulah yang membuat kita nanti di kemudian hari mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita mempunyai kelebihan harta kita, pergunakanlah untuk sedekah, membantu anak yatim, fakir miskin. Barangkali dengan doa dari mereka kita diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan di dunia sampai ke akhirat kelak. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, waktu sehat yang masih diberikan oleh Allah, pergunakanlah untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ketika sakit sudah datang, tua sudah datang kepada kita, ketika kita ingin melakukan ibadah kepada Allah, maka tidak akan ada sedikit pun penyesalan bagi kita dengan ibadah yang telah kita lalaikan. Kenapa demikian? Karena waktu muda dulu kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Tapi kenapa banyak orang tua yang begitu menyesal? Ketika tuanya begitu menyesal karena waktu muda dia banyak melakukan dosa.
itu adalah keuntungan dari Allah. Belum diwafatkan, belum dicabut nyawa, tapi Allah memberikan jalan taubat baginya. Itu jauh lebih baik dibandingkan orang tua yang sama sekali hatinya tidak terketuk dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa faragaka qabla syughlika, pergunakanlah waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Ada masanya kesempitan datang kepada kita. Kita disibukkan dengan ini dan ini. Kita disibukkan dengan sakit. Kita disibukkan dengan urusan dunia dan lain sebagainya. Ketika waktu lapang masih diberikan oleh Allah, pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ghinaka qabla faqrika, pergunakan waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Kaya ini relatif masyarakat muslimin, tapi kaya yang sesungguhnya adalah kelapangan jiwa. Kekayaan harta adalah kekayaan materi. Ketika harta dititipkan oleh Allah kepada kita, bukan semuanya untuk kita. Banyak makanan yang kita beli, tapi bukan semuanya untuk kita. Ada yang lebihnya untuk kucing. Harta juga demikian masyarakat muslimin. Harta yang banyak yang dititipkan oleh Allah kepada kita, bukan semuanya untuk kita. Tapi terkadang melalui tangan kita, Allah ingin mengatakan, berikan kepada anak yatim, berikan kepada fakir miskin. Maka pergunakanlah harta kekayaan kita sebelum datang masanya fakir akan datang kepada kita. Kapan kefakiran datang kepada kita ma'asyiral muslimin? Fa asfaddaqa wa akum minas solihin. Ketika ajal sudah dijemput oleh Allah, penyesalan yang luar biasa akan datang. Kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan saya ke dunia. Saya akan melakukan amalan soleh. Amalan soleh adalah diantaranya sedekah dan beribadah kepada Engkau ya Allah. Itulah penyesalan orang-orang yang di kemudian hari dengan harta yang dimilikinya, dia tidak mempergunakan di jalan Allah. Yang terakhir, wahayataka qabla mautika, pergunakan waktu hidup sebelum datang waktu mati. Kita beribadah ini ma'asyiral muslimin, tidak ada pensiunnya kalau masih hidup. Selama nyawa masih ada dalam diri kita, maka tidak ada pensiunnya bagi kita beribadah. Kapan kita pensiun beribadah? Ketika kematian sudah datang kepada kita. Allah katakan di dalam Quran, surah atau ayat yang terakhir dalam surah Al-Hijr, kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah. Sampai kapan beribadah? Sampai datang kepadamu kematian. Kematian itu datang dalam dua keadaan. Pertama dalam keadaan husnul khotimah, yang kedua dalam keadaan su'ul khotimah. Husnul khotimah, mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita lakukan ma'asyiral muslimin adalah menjaga diri kita agar jangan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka kita selalu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kesempatan hidup masih diberikan oleh Allah, pergunakanlah hidup ini untuk beribadah. Ibadah tidak hanya solat, puasa, zakat, haji, tapi aktivitas yang kita lakukan kalau mendatangkan cinta dan keridhaan dari Allah, niatkanlah untuk ibadah. Bapak-bapak keluar dari rumah, pergi mencari nafkah, berjualan, pergi ke kantor, bertani dan lain sebagainya. Niat kita bismillahi tawakkaltu ala Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah keluarga. Demikian pula senyum kita kepada saudara kita juga ibadah. Ada yang menghambat atau ada musibah kebanjiran menimpa saudara kita, kita bantu untuk melakukan hal yang bisa kita bantu, maka itu juga merupakan ibadah kepada Allah. Jangan kita bayangkan ibadah hanya sekedar salat, sebab ada ibadah yang sifatnya mahdoh dan ada ibadah yang sifatnya ghairu mahdoh. Ma'asyiral muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, renungan Ramadan yang harus kita renungi adalah tentang keikhlasan yang kita lakukan. Ibadah sudah kita lakukan, umur sudah maksimal rasanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi dengan semua ibadah yang kita lakukan, sudahkah semuanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang umpamanya
yang lebih mendominasi diri kita untuk berbuat riya di hadapan manusia, maka beristighfarlah kepada Allah, mohonlah ampun kepada Allah. Allah akan memberikan keampunan kepada kita dengan apa yang telah kita lakukan. Dosa-dosa yang telah kita kerjakan selama ini, datang bulan Ramadan dan kita begitu antusias melakukan ibadah di dalamnya karena imanan wahtisaban, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tapi alangkah ruginya seseorang, ma'asyiral muslimin, ketika selesai Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilakunya justru cenderung kepada berbuat dosa dan maksiat setelah habis bulan Ramadan, maka orang seperti ini, kata Nabi, adalah orang yang celaka, orang yang rugi. Di dunia dia rugi, apalagi nanti di akhirat sangat rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 renungan ini bisa menjadi bahan muhasabah bagi kita, bisa menjadi renungan bagi kita agar ibadah kita berkualitas di sisi Allah, dan agar kita masih bisa memanfaatkan waktu yang masih ada diberikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf, faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah li dzikrillah. Allahu akbar.